bedanya pengawasan pada saat pemilihan 2020 dan 2024, yang pasti kan 2020 itu masa COVID ya. Jadi semua yang perangkat-perangkat penyelenggara itu wajib menggunakan masker, kemudian harus terlindungi lah saat itu ya. Perbedaan pilkada pada tahun 2020 dengan tahun 2024 ini sangat nyata ya dalam implementasi pelaksanaannya. Jadi kalau kita mau bandingkan antara yang sebelum pilkada 2024 dengan pilkada yang 2024, tentu ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang paling mencolok adalah soal waktu pelaksanaan. Yang membedakan antara pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tahun 2024 dengan pemilihan kepala daerah di tahun sebelumnya, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini dilaksanakan di tahun berbarengan dengan pemilihan umum. Hal yang paling beda antara pemilihan sekarang dan pemilihan di tahun 2020 yang lalu, yang membedakan adalah pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengawasan pilkada. Di Provinsi Banten ada yang berbeda nih antara pemilihan 2020 dan pemilihan di 2024. Yang pertama, di Provinsi Banten baru tahun ini ada pemilihan gubernur. 2020 tidak ada pemilihan itu. Nah bedanya kemudian kalau 2024 itu pemilihan perdana se-Indonesia serentak. Itu yang membedakan. Jadi semua ada 514 kabupaten kota itu melakukan pemilihan bupati, wakil bupati, kemudian wali kota dan 37 provinsi yang memilih karena sebenarnya dari 38 provinsi, tetapi karena DIY tidak pemilihan gubernur jadi hanya 37 provinsi. Perbedaannya nyata karena pada 2020, pada tahun 2020 itu pemilihan kepala daerah itu di masa COVID ya. Di masa COVID sehingga banyak kegiatan-kegiatan tahapan pilkada itu yang menyesuaikan dengan pembatasan kegiatan masyarakat, kemudian juga mesti pakai protokol kesehatan, sehingga kegiatan-kegiatan maupun sosialisasi dan juga kampanye yang dilakukan oleh peserta pilkada pada saat itu sangat terbatas karena pesertanya dibatasi, kemudian juga dari sisi teknis misalkan duduknya juga dibatasi dan sebagainya, sehingga memang seperti kurang meriah. Jadi tahapan-tahapannya seperti kurang meriah ya karena semuanya serba dibatasi. Jika sebelum 2024 pilkada itu kita tahu secara bergelombang. Terakhir di Provinsi Banten melakukan pilkada dalam hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu tahun 2017. Kemudian ada kebijakan pemerintah pusat, lalu kemudian PJ begitu, lalu sampailah datang masa pilkada di 2024 yang waktunya berbarengan dengan pelaksanaan pemilu 2024. Artinya dalam satu tahun yang sama, pemilu di bulan Februari dan pilkada di bulan November. Artinya ada jeda beberapa bulan saja di tahun yang sama dilakukan dua event besar, yaitu pemilu dan pilkada. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini dilaksanakan di tahun berbarengan dengan pemilihan umum. Nah, kita tahu misalnya bahwa pemilihan umum dilaksanakan itu tanggal 14 Februari. Lalu kemudian pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu dilaksanakan di tanggal 27 November. Ruang digital ini menjadi salah satu fokus utama pengawasan. Bawaslu aktif melakukan pengawasan cyber untuk mengantisipasi penyebarluasan hoax, kampanye negatif, serta taktik politik uang yang menggunakan platform digital. Kemudian keserentakan ini tentu saja mengubah pola Bawaslu Provinsi Banten. Tadinya bisa fokus pada beberapa titik, kemudian Bawaslu Provinsi
harus juga membagi konsentrasi dengan penanganan pelanggaran pemilihan, juga pengawasannya di kabupaten A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, dan juga di provinsi. Akhirnya semua harus dijalankan dengan baik. Kemudian itu yang menariknya, pada saat pemilihan tahun 2024 itu, kita itu jadi se-Indonesia itu saling berbagi bagaimana pengawasan di daerah lain, di daerah Banten dan di kabupaten kota se-Banten juga, karena pemilihan ya, ada bupati 4, kemudian wali kota 4 juga. Dan ini yang menariknya lagi, pada saat debat, jadi kita bisa menyaksikan debat seluruh Indonesia, calon-calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan gubernur. Kita bisa menyaksikan itu, dan kami Bawaslu mengawasi itu. Jadi pada saat kita mengawasi debat itu, ternyata di ruangan lain juga ada provinsi lain yang sedang melakukan debat juga. Itu yang menarik dan yang membedakan antara pengawasan pada saat 2020 dan 2024. Tidak seperti tahapan 2024. Dari sisi kegiatan-kegiatan tidak ada yang dibatasi, dari sisi protokol kesehatan tidak lagi pelaksanaan protokol kesehatan, sehingga publik maupun masyarakat bisa saja menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilakukan penyelenggara pemilu, kegiatan yang dilakukan oleh peserta pilkada, sehingga tahapan pilkada ini menjadi meriah dan sangat nampak jelas partisipasi publiknya dari setiap tahapan pilkada ini sangat tinggi, seperti itu. Ya, oleh karena dari sisi perbedaan waktu sangat mencolok antara pilkada sebelum 2024 dengan pada saat pilkada 2024. Nah, inilah yang menjadikan mungkin kalau secara reflektif kemudian kita melakukan evaluasi, tentu saja secara waktu sangat berhimpitan, dan kemudian ada irisan tahapan yang tidak bisa dihindarkan, kemudian ada residu mana-mana yang menjadi persoalan yang belum selesai pada saat pemilu, misalnya terkait dengan upaya-upaya hukum yang sedang dilakukan baik di peradilan maupun di badan yang lainnya yang masih ada di dalam tahapan pilkada, begitu. Nah, tentu karena di tahun yang sama ini ada tahapan yang beririsan antara pemilu dan pilkada. Nah, atas dasar itu kami di Bawaslu Provinsi menyampaikan kepada jajaran untuk supaya dalam melakukan pengawasan, baik itu pemilu kemudian juga pilkada, itu betul-betul dilakukan dengan baik meskipun tahapannya beririsan. Kita tahu misalnya di Provinsi Banten ini ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah, ini beririsan dengan tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Kemudian karena pergantiannya dalam 1 tahun yang sama harus cepat, maka pemahaman perangkat pengawas pemilu ini di semua tingkatan itu juga harus baik terhadap aturan-aturan yang ada. Dalam mendukung keterlibatan publik, Bawaslu juga menyediakan saluran pelaporan konten internet, sehingga masyarakat dapat langsung melaporkan dugaan pelanggaran di ruang digital secara cepat dan mudah. Dan yang pasti pengawasan pada 2024 ini banyak hal yang berbeda. Yang berbedanya itu dari mulai kami pengawasan yang tadinya pengawasan itu hanya ada di divisi pengawasan, kalau sekarang kan divisinya pencegahan. Sekarang itu kami ada PIC. Jadi PIC SDM megang PIC-nya, selain rekrutmen ada logistik, kemudian juga ada divisi pencegahan, kemudian mengawasinya PIC-nya sebagai PIC daftar pemilih, kemudian pada saat hari H pencoblosan itu juga ada di divisi pencegahan. Jadi itu yang menariknya, ada yang membedakan itu dari segi kami penyelenggara di Bawaslu itu sekarang memegang PIC masing-masing tahapan. Kita tahu misalnya bahwa pemilu itu diatur oleh Undang-Undang 7 tahun 2017. Sementara pemilihan kepala daerah itu diatur oleh Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, maka tentu akan ada
peralihan peraturan yang tadinya melakukan pengawasan pemilu menggunakan Undang-Undang 7 beralih ke pengawasan pilkada menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2016. Pemahamannya harus cepat terhadap aturan undang-undangnya, kemudian juga turunan aturannya. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk pengawas pemilu. Kecepatan memahami aturan, kecepatan peralihan dari satu rezim aturan pemilu ke rezim aturan pemilihan kepala daerah itu harus dilakukan dengan cepat, sehingga pengawasannya itu harus betul-betul dilaksanakan dengan maksimal didasarkan kepada aturan yang ada. Kemudian yang menariknya lagi, Panwascam itu yang sebelumnya di pemilu itu ada tiga staf pendukung. Sekarang pada saat pemilihan itu stafnya itu ada 4 pelaksana, kemudian 2 pendukung, kemudian 2 sekretariat. Jadi kepala sekretariat dan staf bendahara. Nah itu jadi di satu Panwascam itu ada 11 orang. 11 orang sekretariat, 8 orang sekretariat dan 3 orang Panwascam. Ini yang bikin menarik dan yang membedakan antara pada saat pengawasan pemilihan dan pada saat 2020 dan 2024.